kalau Ya, masuk saham big caps, apakah jaminan itu sahamnya nggak akan digoreng? Karena kalau kita lihat saham-saham yang kapitalisasinya masih kecil, apalagi misalnya kayak bank-bank mini gitu ya, yang sekarang naiknya sampai signifikan banget, itu kan kesannya kayak digoreng gitu ya, karena isu dari OJK, di mana harus ada saham-saham, harus ada bank-bank yang menaikkan modal intinya. Kalau big cap sendiri, apakah jaminan ini nggak akan digoreng, Mas William? ya. Sekali lagi kita harus melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu membuat memang saham big caps yang dulunya disebut sebagai suatu saham yang resilient atau enggak saham-saham yang cukup stabil, yang Mhm. tidak volatile, tapi akhirnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita bisa melihat bahwa fakta bahwa saham-saham big caps bisa saja juga bergerak cukup volatile. Mhm. Seperti itu. Misalnya kalau saya kasih contoh aja seperti bank-bank big cap seperti Bank BNI, Mandiri, BCA, BRI gitu ya. Selama pandemi itu saham yang bisa naik rata-rata 1-2% per hari gitu ya. Itu bisa turun bisa naiknya 3%, turunnya bisa 4% dan sebagainya gitu. Jadi itu sudah tuh ini ya suatu catatan bahwa sebenarnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat struktur pergerakan saham big caps itu sudah berubah dari Mhm. sebelumnya yang lebih stabil tapi saat ini lebih volatile. Gitu. Tapi bukan artinya bahwa saham big caps bergeraknya volatile itu artinya beresiko atau kurang menarik gitu. Iya. Itu hanya suatu cerminan bahwa kondisi market kita saat ini hanya belum stabil aja mengingat kita masih menghadapi tantangan-tantangan ekonomi dan sebagainya seperti itu. Jadi Mhm. saya pikir saham big cap bisa saja bisa sebut bisa aja volatile tapi belum tentu bisa dibilang gorengan. Mungkin Mhm. hanya Mhm. cerminan dari adanya taking profit saja ya, taking Mhm. profit sesaat ataupun adanya realisasi dari kenaikan harga saham yang sudah naik terlalu tinggi dan ini biasanya terjadi sama saham-saham seperti Bang Arto ataupun MTK dan sebagainya. Tetapi kalau bisa Oke. dibilang gorengan, saya pikir saham-saham big cap itu tidak terlalu banyak sekali memiliki faktor sahamnya bisa digoreng seperti itu, Pertanyaan Eka. ketiga, Mas William, kalau dibandingkan nih Ya. antara mengoleksi saham big caps dan small caps, kira-kira akan lebih cuan mana? Mungkin pertanyaannya juga lebih ke misalnya ada yang terbiasa gitu ya trading saham small caps kemudian cuannya lebih besar daripada big caps, gimana sih strateginya nih kalau kita mau cuan besar juga di saham-saham big caps ini, Mas William? Ya, pertama sih saya melihat begini ya, kita memang memasuki fase market yang memang kondisi saat ini itu bisa dibilang masih cukup rendah ya year to date ataupun year on Mhm. year dibandingkan tahun lalu. Nggak lebih besar sih mungkin kita masih bilang kategori market saat ini tuh masih berada pada level yang cukup rendah ya dibanding sama sebelum level pra COVID atau pra corona gitu. Nah, Mhm. seharusnya dengan kondisi market saat ini yang memang masih dibilang masih cukup rendah, itu sebenarnya jelas lebih menarik bagi kita untuk mengakumulasi modal kita ke saham-saham big caps. Karena banyak sekali Oke. saham-saham big cap saat ini yang dihargai di bawah dari harga nilai wajarnya. Seperti tadi Boleh sudah singkat disebut aja oleh dong Mbak Mas Eksis ya William, bahwa apa aja tuh saham-saham big caps yang masih berada di bawah nilai wajarnya dan menarik untuk dikoleksi? oke, kita harus melihat seperti yang tadi sudah disebutin kayak saham ini ya saham BBNI, Sepin, Mhm. ya Mhm. saham-saham big caps yang udah lagi turun dari kelompok big caps itu mungkin itu bisa menjadi peluang bagi Mhm. investor untuk berinvestasi di masa pandemi saat ini. Gitu ya, Oke. dibandingkan teman-teman berinvestasi pada saham small caps yang memang saat ini masih uncertainty masih tinggi sekali Mhm. karena Mhm. faktor bisnis gitu. Jadi saya pikir lebih bagus memilih saham big caps yang di mana saat ini masih under appreciate oleh market seperti itu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.